Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang manajemen persediaan. Kelompok kami sendiri beranggotakan saya sendiri Ayu Anggraini, dan teman kami Safia Nilam Ismira, Wiwit Mutia Lestari, Melia Citra Pratiwi, dan Fitra Hayati Ulfa. Baiklah, selanjutnya kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan Saudari Wiwit Mutia Lestari. Kepada Wiwit kami persilahkan. Baiklah, saya Mutia Lestari akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai contoh soal nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan contoh soal nomor 1. Pertanyaannya yaitu, perusahaan silikon membuat chip DRAM super cepat ingin mengkategorikan 10 item inventaris utamanya menggunakan analisis ABC. Data-data tersebut dapat dilihat pada tabel. Jawabannya yaitu analisis ABC mengatur item berdasarkan volume dolar tahunan. Ditunjukkan di atas dalam kolom 1 sampai 4 adalah 10 item diidentifikasi dengan nomor stok, permintaan tahunan mereka, dan biaya unit. Pemecahan ke dalam kategori A, B, dan C tidaklah sulit dan cepat. Tujuannya adalah mencoba memisahkan yang penting dari tidak penting. Biaya unit untuk item 10286 telah meningkat dari $90 menjadi $120. Lalu bagaimana? Apakah ini berdampak pada analisis ABC? Jawabannya yaitu total volume dolar tahunan meningkat sebesar $30.000 menjadi $262,57, dan dua item A sekarang mencakup 75% dari jumlah itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Next. Pertanyaannya yaitu, Volstrak, pembuat truk sampah berkualitas tinggi, memiliki sekitar 5.000 item dalam inventarisnya. Ia ingin menentukan beberapa banyak item yang akan dihitung siklusnya setiap hari. Setelah memperkerjakan MathCalc, seorang siswa OM muda yang cerdas, untuk musim panas, perusahaan menetapkan bahwa ia memiliki item 500A, 1.750B, dan 2.750C item. Kebijakan perusahaan adalah menghitung semua item A setiap bulan, setiap 20 hari kerja, semua item B setiap triwulan, setiap 60 hari kerja, dan semua item C setiap 6 bulan, setiap 120 hari kerja. Perusahaan kemudian mengalokasikan beberapa item untuk menghitung setiap harinya. Jawaban tersebut yaitu, jadi setiap hari 77 item dihitung. Jawabannya dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal nomor 3. Pertanyaannya, perusahaan Sharp, sebuah perusahaan yang memasarkan jarum suntik tanpa rasa sakit ke rumah sakit, ingin menguranginya biaya persediaan dengan menentukan jumlah jarum suntik optimal yang akan diperoleh per pesanan. Jawabannya yaitu, permintaan tahunan adalah 1.000 unit, biaya penyiapan atau pemesanan adalah $10 per pesanan. Biaya penyimpanan per unit per tahun adalah $0,50. Q sama dengan akar 2 DS per H. Q sama dengan 2 kali 1.000 kali 10 bagi 0,50 sama dengan Q 40.000 sama dengan 200 unit. Jadi sekarang perusahaan Sharp sudah tahu berapa banyak jarum yang harus dipesan per pesanan. Barusan juga
memiliki dasar untuk menentukan biaya perusahaan dan penyimpanan untuk item. Baiklah, cukup sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk soal selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Citra. Kepada Saudari Citra dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 4, yaitu menghitung jumlah pesanan dan waktu antara pesanan di SAP. Dalam contoh nomor 3, SAP memiliki tahun kerja 250 hari dan ingin menemukan jumlah pesanan atau N dan waktu yang diharapkan antara pesanan atau T. Maka N sama dengan permintaan dibagi jumlah pesanan, yaitu 1000 dibagi 200, sama dengan 5 pesanan per tahun. T sama dengan jumlah hari kerja per tahun dibagi jumlah pesanan yang diharapkan. Yang dihasilkan yaitu 250 hari kerja per tahun. Dibagi 5 pesanan dan hasilnya 50 hari antar pesanan. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu menghitung biaya pemesanan dan penahanan. Dari contoh 3 dan 4, SAP ingin menentukan biaya pesanan dan penyimpanan tahunan gabungan. Jawabannya yaitu TC sama dengan D per Q kali S ditambah Q per 2 kali H. 1000 dibagi 200 dikali $10 ditambah 200 per 2 dikali $50. Maka 1000 dibagi 200 mendapatkan 5 dikali $10 ditambah 100 dikali $50. $50 ditambah $50 sama dengan $100. Selanjutnya menjelaskan soal nomor 6, yaitu EOQ adalah model yang kuat. Manajemen di SAP contohnya meremehkan total permintaan tahunan sebesar 50%. Katakanlah permintaan sebenarnya 1.500 jarum daripada 1.000 jarum. Saat menggunakan Q yang sama, bagaimana persediaan tahunan biaya terkena dampak dari pernyataan di atas menyelesaikan biaya tahunan 2 kali. Yang pertama akan menerapkan EOQ yang salah, maka akan melakukannya menghitung ulang biaya dengan EOQ yang benar. Jika permintaan dalam contoh 5 sebenarnya 1.500 jarum, bukan 1.000, tetapi manajemen menggunakan jumlah pesanan Q5 200 bila seharusnya Q5 244,9 berdasarkan D5 1,500 jumlah kepemilikan. Dan biaya pemesanan meningkat menjadi $125. Maka biaya tahunan sama dengan D per Q kali S ditambah Q per 2 dikali H, yang menghasilkan yaitu 1.500 per 200 dikali $10 ditambah 200 per 2 dikali $50. Dengan hasil $75 ditambah $50, maka jawabannya $125. Terima kasih kepada Saudari Citra. Untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Safia Nilamis Mira. Kepada Saudari Safia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menerangkan soal nomor 7. Toko Apple memiliki permintaan sebesar 8.000 iPhone per tahun. Perusahaan mengoperasikan 250 hari kerja dalam setahun. Rata-rata pengiriman pesanan membutuhkan waktu 3 hari kerja, tetapi diketahui memakan waktu hingga 4 hari. Toko ingin menghitung titik pemesanan ulang tanpa safety stock dan kemudian dengan safety stock 1 hari. Pendekatan pertama, menghitung permintaan harian dan kemudian menerapkan persamaan 12/6 untuk ROP. Lalu hitung ROP dengan safety stock. Jawabannya yaitu, pertama kita cari jumlah unitnya, yaitu rumusnya D sama dengan D besar per jumlah hari kerja dalam 1 tahun. Sama dengan 8.000 per 250, yang hasilnya 32 unit. Kemudian menentukan ROP-nya, yaitu menyusun ulang koin. Rumusnya yaitu D kali L. Maka 32
32 unit per hari dikali 3 hari, sama dengan 96 unit. Kemudian stok inventaris iPhone turun menjadi 96 unit. Pesanan harus dilakukan. Jika safety stock untuk kemungkinan keterlambatan pengiriman 1 hari ditambahkan. ROP-nya adalah 96 ditambah 32, hasilnya 128 unit. Selanjutnya saya akan menerangkan soal nomor 8. Soal nomor 8. Nathan Manufacturing membuat dan menjual dop khusus untuk pasar tuna jual mobil retail. Perkiraan Nathan untuk dop roda kawatnya adalah 1.000 unit tahun depan, dengan permintaan harian rata-rata 4 unit. Namun proses produksinya paling efisien yaitu 8 unit per hari. Jadi perusahaan memproduksi 8 per hari tetapi hanya menggunakan 4 per hari. Perusahaan ingin mencari jumlah unit yang optimal per pesanan. Catatan, pabrik ini menjadwalkan produksi dop ini hanya jika diperlukan. Selama 250 hari per tahun, bengkel tersebut beroperasi. Jawabannya yaitu, pertama kita kumpulkan data biaya dan terapkan persamaan 12/7. Yaitu, di mana permintaannya yaitu 1.000 unit, kemudian biaya penyiapannya dilamakan dengan S yaitu $10, kemudian biaya penyimpanan H besarnya $0,50 per unit per tahun, dan tingkat produksi hariannya 8 unit, dan tingkat permintaan hariannya dikecilai yaitu 4 unit per setiap hari. Rumusnya yaitu QP sama dengan akar dari 2DS per H besar dalam kurung 1 kurang D per P. Kemudian masukkan angka tadi yang ada di persamaan tadi yang diketahui tadi. Yang hasilnya kemudian dapat dihasilkan sebesar 283 dop atau roda. Selanjutnya soal nomor 9. Soal nomor 9. Model diskon jumlah. Chris Banner Electronic menyediakan mainan drone terbang remote control. Baru-baru ini, toko telah menawarkan jadwal diskon kuantitas untuk drone ini. Jadwal kuantitas ini ditunjukkan pada tabel 2.2. Selanjutnya, biaya penyampaian adalah $200 per pesanan. Permintaan tahunannya yaitu 5.200 unit. Dan biaya tercatat persediaan tahun sebagai persen dari biaya adalah 28%. Berapa jumlah pesanan yang akan diminimalkan total biaya persediaan? Yaitu jawabannya, kita akan menggunakan pendekatan yang mengikuti 2 langkah yang baru saya diuraikan pada model diskon kuantitas yang tadi. Yaitu solusi pertama, kita menghitung untuk harga serendah mungkin, yaitu $96. Seperti yang kita lakukan sebelumnya, bahwa QS-nya yaitu akar dari 2 kali 5.200 kali $200 per 0,28 kali $96. Hasilnya yaitu 278 drone terbang per pesanan. Karena 278 kecil dari 1.500, maka EOQ ini layak untuk harga $96. Jadi sekarang kami menghitung untuk harga berikutnya lebih tinggi, $98. Ketika $98 ini kita dapat Q98-nya yaitu akar dari 5 kali 5.200 dikali $200 dibagi 0,28 dikali $98. Hasilnya 275 drone terbang per pesanan. Nah, karena 275 berada di antara 120 dan 1.499 unit, maka EOQ ini mudah dilakukan dengan harga $98. Jadi, jumlah pesanan terbaik yang mungkin adalah 275, yaitu EOQ pertama yang memungkinkan, dan 1.500 yaitu jumlah harga break untuk harga yang lebih rendah, yaitu $96. Kami tidak perlu repot menghitung Q untuk harga awal yaitu $100, karena telah menemukan EOQ-nya yang layak dengan harga yang lebih rendah. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Via. Dan untuk contoh soal selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu soal nomor 10. Soal nomor 10 itu menjelaskan tentang menentukan saham keselamatan
dengan permintaan probabilitas dan waktu pimpinan yang konstan. David Rivera Optical telah menetapkan bahwa titik pemesanan ulang untuk bingkai kacamata adalah 50 D kali L unit. Biaya pembawa per frame per tahun adalah $5 dan biaya stock out atau kehilangan penjualan adalah $40 per frame. Toko telah mengalami distribusi probabilitas berikut untuk permintaan inventaris selama lead time atau periode pemesanan ulang. Jumlah pemesanan optimal per tahun adalah 6. Berapa banyak safety stock yang harus dimiliki David Rivera? Dan ini berikut adalah tabel dari David Rivera Optical, dan solusinya adalah tabel berikut merangkum total biaya untuk masing-masing dari 3 alternatif. Nah, stok pengaman dengan total biaya terendah adalah 20 frame. Oleh karena itu, safety stock ini mengubah titik pesanan ulang menjadi 50 ditambah 20, menghasilkan 70 frame. Selanjutnya soal nomor 11. Soal nomor 11 sendiri itu menjelaskan tentang keamanan stok dengan permintaan probabilitas. Nah, Rumah Sakit Regional Memphis menyediakan kit resusitasi atau kode biru yang memiliki permintaan yang terdistribusi secara normal selama periode pemesanan ulang. Permintaan rata-rata atau average selama periode pemesanan ulang adalah 350 kit dan deviasi standarnya adalah 10 kit. Administrator rumah sakit ingin mengikuti kebijakan yang mengakibatkan kehabisan stok hanya 5% dari waktu. Pertanyaannya adalah berapakah nilai Z yang sesuai, berapa banyak persediaan pengaman yang harus dipelihara rumah sakit, dan titik pemesanan ulang apa yang harus digunakan. Nah, rumah sakit menentukan berapa banyak persediaan yang dibutuhkan untuk memenuhi 95% permintaan setiap saat. Nah, gambar dalam contoh ini dapat membantu Anda memvisualisasikan pendekatan tersebut. Datanya adalah sebagai berikut. V sama dengan permintaan rata-rata, itu sama dengan 350 kit. Delta DLT itu sama dengan deviasi standar permintaan selama lead time itu 10 kit. Dan Z jumlah deviasi normal standar. Nah, solusinya adalah kami menggunakan properti kurva normal. Untuk A, kami menggunakan properti kurva normal standar untuk mendapatkan nilai Z untuk area di bawah kurva normal 0,95 atau 1 dikurang 0,05. Menggunakan tabel normal, lihat lampiran 1 atau rumus XL norm NORMSINV itu menghasilkan 0,95. Kami menemukan nilai Z dari 1,645 standar deviasi dari mean itu seperti itu. Selanjutnya adalah B. Karena safety stock sama dengan X dikurang V dan Z sama dengan X dikurang V per DLT, maka safety stock sama dengan Z delta DLT. Pemecahan untuk safety stock itu menghasilkan stok pengaman sama dengan 1,645 dikali 10 menghasilkan 16,5 kit. Dan untuk titik penyusunan ulang adalah ROP permintaan yang diharapkan selama lead time ditambah safety stock sama dengan 350 kit ditambah 16,5 kit dari safety stock tadi. Selanjutnya menghasilkan 366,5 atau 367 kit. Selanjutnya soal nomor 12. Untuk soal nomor 12, itu ROP untuk permintaan variabel dan lead time yang konstan. Nah, permintaan harian rata-rata untuk komputer laptop Lenovo di toko Circuiton adalah 15 dengan deviasi standar 5 unit. Waktu tunggu konstan pada 2 hari. Pertanyaannya adalah temukan titik pemesanan ulang jika manajemen menginginkan tingkat layanan 90%, yaitu risiko kehabisan stok hanya 10% dari waktu. Berapa banyak dari safety stok ini? Pendekatannya adalah permintaan harian rata-rata itu terdistribusi normal sama dengan 15. Waktu tunggu dalam hari itu konstan itu sama dengan 2.
simpangan baku permintaan harian itu sama dengan AD sama dengan 5, dan tingkat layanan 90%. Untuk solusinya sendiri adalah dari tabel normal atau rumus XL on NORMSI NV, kita mendapatkan nilai Z untuk 90% dari 1,28. Kemudian kita mencari ROP-nya. Dengan rumus 15 unit dikali 12 hari ditambah ZAD akar dari lead time. Itu menghasilkan 30 ditambah 1,28 dikali 5 dikali akar 2. Selanjutnya menghasilkan 30 ditambah 1,28 dikali 5 dikali 1,41. Dan menghasilkan 30 ditambah 9,2. Selanjutnya sama dengan 39,02 menghasilkan 39. Nah, dengan demikian stok pengaman adalah sekitar 9 komputer Lenovo. Nilai Z bergantung pada tingkat resiko kehabisan stok manajer. Semakin kecil resikonya, maka semakin tinggi nilai Z-nya. Baiklah, terima kasih. Dan untuk soal nomor selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Fitra. Untuk Saudari Fitra, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal yang ke-13. ROP untuk permintaan konstan dan variabel memimpin waktu. Toko sirkuit di contoh 12 menjual sekitar 10 kamera digital sehari atau jumlah yang hampir konstan. Waktu tunggu untuk pengiriman kamera biasanya didistribusikan dengan waktu rata-rata 6 hari dan deviasi standar 1 hari. Tingkat layanan 98% telah diterapkan. Tentukan ROP. Permintaan harian diketahui 10, waktu tunggu rata-rata sama dengan 6 hari, simpangan baku waktu tunggu sama dengan 1 hari, tingkat layanan 98%, jadi 2,055, maka ROP sama dengan 10 unit dikali 6 hari ditambah 2,055 dikali 10 unit dikali 1, jadi hasilnya 80,55. Selanjutnya yaitu soal nomor 14, ROP untuk permintaan variabel dan variabel waktu terkemuka. Barang paling populer di toko Sirkuiton adalah 6 pak baterai 9 volt. Sekitar 10 bungkus terjual per hari. Mengikuti distribusi normal dengan deviasi standar 16 bungkus, baterai dipesan dari distributor luar negara. Lead time didistribusikan secara normal dengan rata-rata 5 hari dan deviasi standar 1 hari. Untuk mempertahankan tingkat layanan 95% ROP apa yang sesuai? Jawaban, rata-rata permintaan harian sama dengan 150 bungkus, standar deviasi permintaan sama dengan 16 bungkus, waktu tunggu rata-rata 5 hari, simpangan baku waktu tunggu 1 hari, tingkat layanan 95% sama dengan 0,95, maka ROP sama dengan 150 bungkus dikali 5 hari ditambah 1,645, di mana QDLT sama dengan akar dari 5 hari ditambah 16 pangkat 2 ditambah 150 pangkat 2 dikali 1 pangkat 2, sama dengan 5 hari, akar 5 hari dikali 25 ditambah 22,500 X, sama dengan 1,280, akar 1,280 ditambah 22,500 sama dengan akar 23,780 sama dengan 154. Next. Next. Soal terakhir yaitu keputusan persediaan periode tunggal.
Dioskoran Chris Ellis tepat di luar stasiun kereta di bawah tanah Smithsonian di Washington. Biasanya menjual 120 eksemplar Washington Post setiap hari. Chris yakin penjualan pos didistribusikan secara normal dengan deviasi standar 15. Dia membayar 70 sen untuk setiap kertas yang dijual seharga 1,25. The Post memberikan kredit 30 sen untuk setiap kertas yang tidak dijual. Dia ingin menentukan berapa banyak kertas yang harus dia pesan setiap hari dan risiko kehabisan stok untuk jumlah itu. Maka CS sama dengan biaya kekurangan sama dengan 1,205 dikurang 70 sama dengan 0,55. CO sama dengan biaya kelebihan sama dengan 70 dikurang 0,70 dikurang 0,30 sama dengan 0,40. Maka tingkat layanan sama dengan CS per CS ditambah CO sama dengan 0,55 per 0,55 dikurang 0,40 sama dengan 0,579. B menentukan skor Z untuk distribusi normalnya yang menghasilkan probabilitas 0,579. Next. Berdasarkan gambar tersebut, jadi 57,9% area di bawah kurva normal harus berada di sebelah kiri tingkat tebar optimal. C. Menggunakan lampiran 1 atau rumus Excel. Untuk luas 0,578, nilai Z sama dengan 0,195. Kemudian tingkat persediaan optimal sama dengan 120 eksemplar ditambah 0,195. Sama dengan 120 ditambah 0,195 dikali 15 sama dengan 120 ditambah 3 sama dengan 123 kertas. Risiko kehabisan stok jika Chris memesan 123 eksemplar pos setiap hari adalah 1 dikurang tingkat layanan sama dengan 1 dikurang 0,578 sama dengan 0,422 sama dengan 42,2%. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan diskusi kami. Apabila ada perkataan yang salah, kami dari kelompok 4 mohon maaf, dan kami dari kelompok 4 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.